Inilah akibatnya jika membangkang pada orang tua. Sudah bagus-bagus dapat calon suami yang bisa menjamin masa depan. Tapi malah pilih sama asistennya, jiwanya gila. Melissa, Ibu Carissa malah tak hentinya mengoceh tentang pilihan sang anak yang memang sejak awal sudah tidak ia setujui. Sudahlah, Ma. Kamu ini, anak sedang. Begini kamu masih sempat-sempatnya ngomelin Carissa. Billy nampak malu dengan sikap istrinya. Ya, memang sedari awal Melissa sangat mendukung hubungan Carissa dengan Galaxy. Bahkan ia sudah sering pamer bahwa putrinya calon Nyonya Adiatama. Tapi Carissa malah dengan kurang ajar mempermalukannya. Bahkan sampai membuat drama picisan dengan pria psikopat itu. Biar saja. Biar anak kamu itu mikir apa kesalahannya. Melissa tetap keras hati pada pendapatnya. Ya, Carissa memang bukan anak kandung Melissa. Billy, sang ayah juga hanya tahu bahwa hubungan Melissa dan Carissa baik-baik saja. Setidaknya mereka tak pernah terlibat perdebatan. Meski jika dibilang mereka dekat, juga tidak. Pria itu selama ini terlalu fokus pada bisnisnya. Hingga bisa dibilang abai pada perasaan putrinya. Carissa seringkali kesepian, juga kurang kasih sayang. Sedang Billy pikir, selama tidak ada keributan maka semuanya aman-aman saja. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Itu juga yang membuat Carissa tergila-gila pada Kaisar. Galaxy sangat acuh padanya. Sikapnya juga bukan seperti seorang kekasih. Dan ketika Kaisar datang menawarkan hari-hari yang menyenangkan, sikap yang hangat. Carissa tak ada keraguan sedikitpun untuk melepaskan Galaxy. Sebaiknya Om bawa Tante Melissa pergi dari sini. Carissa butuh tenang, Om. Bukan mendengarkan keributan kalian. Sarahlah yang akhirnya mengambil sikap. Ia sedari dulu sudah sangat jengah dengan sikap ibu tiri sahabatnya itu. Wanita itu selalu menggunakan topengnya seolah dirinya ibu yang baik untuk Carissa. Nyatanya hari ini, wanita itu akhirnya membuka topengnya juga. Tolong jaga Carissa, Sarah. Kalau ada apa-apa, kamu kabari Om secepatnya. Sarah mengangguk saja. Masih sedikit jengkel dengan Billy yang selalu saja kalah dan disetir oleh istrinya. Sedang Carissa sendiri, kondisinya saat ini masih belum stabil. Wanita itu sering bermimpi buruk dan berteriak ketakutan setiap malam. Carissa selalu menganggap dirinya masih di kamarnya, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Kaisar memasukkan potongan tubuh itu ke dalam kantung plastik besarnya dengan wajah yang sama sekali tak merasa berdosa. Semoga kamu bisa kembali seperti dulu, Riz. Hanya itu harapan Sarah saat ini. Baginya Carissa bukan sekedar sahabat tapi juga saudara. Kalaupun sahabatnya itu pernah melakukan kehilafan. Namanya manusia, tak ada yang luput dari dosa. Apalagi hilafnya orang yang bucin. Kadar kebodohannya terkadang bisa meningkat drastis hingga tak bisa berpikir jernih dan menggunakan logika. Halo, kakakku tersayang. Kaisar tak ingin membuang waktunya sia-sia. Sedikit waktu yang ia miliki saat ini bisa dibilang golden time-nya. Karena cepat atau lambat dirinya akan berakhir di dalam penjara yang busuk dan dingin. Tapi sebelum itu, dendamnya harus terbalaskan. Bagaimanapun caranya. Lepaskan istriku. Wajah Galaxy mengeras. Tangannya mengepal kuat hingga membuat buku-buku jarinya memutih. Bagaimana tidak? Ia kecolongan. Dan ia harus menyaksikan istrinya ketakutan di bawah ancaman manusia gila itu. Tenanglah. Aku pasti akan melepaskannya. Tapi tentu ada syaratnya. Berapa yang kamu mau? Katakan. Jangan bertele-tele. Galaxy tak membiarkan Kaisar banyak bicara dan mengintimidasinya. Itu hanya buang-buang waktu. Aku tidak butuh uangmu.
Sudah kukatakan berkali-kali aku tidak butuh harta ayah kita yang idiot itu. Kaisar menggores pisau itu di pipi bunga yang mulus hingga mengalirlah darah dari sana. Tangisan bunga kali ini mulai tersengar pilu dan membuat Galaksi semakin tak tega melihatnya. Katakan apa maumu. Aku akan berikan. Apapun. Asal kamu lepaskan istriku. Hati Galaksi berdesir hebat. Seakan tengah merasakan apa yang istrinya rasakan saat ini. Bagaimana kalau aku minta nyawamu? Seringai Kaisar menyeramkan. Terlebih dengan penampilannya saat ini yang sungguh dekil dan tak terurus. Memang itulah cara dirinya menyamarkan diri. Akan aku berikan. Tapi jangan lukai istriku seujung kuku pun. Galaksi menjawab tanpa pikir panjang. Jawaban yang membuat tangis bunga kian pilu. Andai saja dirinya menurut apa yang dikatakan suaminya. Tentunya kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu boleh datang membawa beberapa anak buahmu. Tapi ingat, jangan libatkan polisi. Karena kalau tidak, istrimu yang cantik ini tidak akan pernah kamu jumpai lagi di dunia ini. Kamu terlalu gegabah. Benny menyandarkan punggungnya di tembok batu bata usang itu. Bukannya sudah kubilang. Tidak perlu ikut denganku. Aku punya kenalan yang bisa membantumu melarikan diri. Karena meskipun kamu tidak ada andil dalam kematian mereka, kamu tetap akan dicurigai sebagai kaki tanganku. Kaisar menyulut nikotin di sela bibirnya. Ia sudah membuang rambut palsu yang ia gunakan untuk menyamar. Karena ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Siapa yang kamu maksud mereka? Benny menatap tajam wajah Kaisar yang tenang menyemburkan asap rokoknya terbang mengotori udara. Jadi masih ada korban lain? Cecarnya. Ya. Dia terlalu banyak bicara dan hanya akan menyusahkanku saja. Jadi aku menghabisinya. Pria ini benar-benar tak layak masuk kategori manusia. Kalau kamu bisa mengotori tanganmu dengan darah. Buat apa repot-repot bermain halus dengan Galaksi dan malah mengorbankan mereka yang tidak bersalah. Kalau mereka tidak berulah, aku juga tidak akan menghabisi mereka. Kaisar membela diri. Sama sekali tak ada penyesalan dalam nada bicaranya. Lagi pula sangat menyenangkan bermain-main dengan Galaksi yang bodoh itu. Kaisar tertawa bagai anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Lihatlah. Dia bahkan rela menukar nyawanya demi seorang perempuan. Apa kalau itu aku yang dalam bahaya? Kamu juga rela menukar nyawamu demi keselamatanku? Benny balik bertanya. Sebuah pertanyaan yang membuat tawa Kaisar mereda dalam sekejap. Jangan berandai-andai, Ben. Kita laki-laki dan kita tidak lemah seperti perempuan. Itulah kenapa aku memilihmu. Aku selalu bisa mengandalkanmu dalam hal apapun. Benny tak bicara lagi. Hanya kakinya yang bergerak memainkan putung rokok yang berserakan di lantai yang penuh debu itu. Penjara menanti kita, Benny menggumamkan nasib buruk yang akan menanti mereka secepatnya. Galaksi akan tertawa melihat kehancuranmu. Tidak masalah. Karena dia akan tertawa di neraka. Sudut bibir Kaisar tertarik ke atas. Sepanjang perjalanan menuju lokasi yang dikirimkan oleh Kaisar, Galaksi tak sedikit pun merasa tenang. Bayangan bunga yang menangis, lalu goresan pisau yang membuat kulitnya berdarah membuat dadanya merasakan nyeri dan ngeri yang sangat luar biasa. Karena luka bunga akan selalu menjadi lukanya. Tuan yakin akan melakukan ini. Kandung kembali memastikan keputusannya. Kenapa bertanya lagi? Istriku sedang berada di ujung kematian dan kamu mau aku duduk manis menontonnya. Galaksi sangat kesal dengan pertanyaan Kandung. Maaf. Saya tidak bermaksud begitu, Tuan. Saya hanya mengkhawatirkan Tuan saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kalau terjadi sesuatu padaku,
kamu hanya harus memastikan kaisar menepati janjinya untuk melepaskan istri dan anakku. Kalau dia sampai ingkar, baru kalian boleh bertindak. Galaksi menatap gulita di luar jendela mobilnya. Tapi aku yakin kaisar tidak akan ingkar janji. Karena target utamanya memang aku. Tak lama mereka tiba di lokasi yang kaisar berikan. Sebuah bangunan tua, sepertinya bekas pabrik yang sudah lama tak digunakan dan sudah tak terurus. Kita masuk. Galaksi memimpin anak buahnya tanpa rasa gentar. Ia hanya ingin Bunga segera tahu kedatangannya dan membuat istrinya merasa aman dan tak ketakutan lagi. Tuan yakin. Jangan menguji kesabaranku, Kandung. Maaf, Tuan. Pria itu akhirnya tak bicara lagi. Sampai mereka menjumpai cahaya terang yang menandakan bahwa di sanalah kaisar menunggu mereka. Wah. Pangeran kita telah datang untuk menyelamatkan Tuan Putri kita. Kaisar telah siaga dengan menjadikan bunga tawanan yang membuatnya mudah mengendalikan seorang galaksi. Posisi pisau kini tepat di tengah-tengah leher Bunga. Sekali ia bergerak, maka nyawa wanita itu tidak akan tertolong lagi. Kaisar bisa memastikan hal itu. Galaksi benar-benar tak tega melihat keadaan istrinya. Sorot mata basahnya yang ketakutan. Dan lihatlah, perutnya yang mulai terlihat membuncit. Ada anak mereka di sana. Bayangan keluarga kecil nan hangat membayang di kepalanya. Keluarga harmonis yang selama ini menjadi impiannya. Sekarang apa maumu? Dingin Galaksi berucap. Kamu mau nyawaku? Galaksi maju selangkah. Ambillah. Tapi, jangan ingkari janjimu. Lepaskan istriku dalam keadaan utuh tanpa luka sedikitpun. Kamu bisa pegang ucapanku. Kaisar memberi kode pada Benny untuk mendekat. Itu sebabnya aku tak masalah kamu membawa anak buahmu. Aku akan menyerahkan istrimu yang cantik ini setelah mencabut nyawamu. Kaisar terkekeh tanpa dosa. Bunga menggelengkan kepalanya. Ia ingin meminta maaf pada suaminya. Ia juga ingin suaminya menghentikan ini. Tapi ia bahkan tak sanggup untuk bicara. Pisau itu benar-benar menekan kulitnya. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh tegap itu. Galaksi menerimanya tanpa perlawanan. Hingga tawa kaisar nyaring memenuhi ruangan, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan tanpa bisa memberikan bantuan. Bunga yang kini dalam tawanan Benny hanya bisa menangis. Ia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Pria itu sama kuatnya dengan kaisar. Menaruh pisau itu di titik vitalnya hingga membuatnya tak berdaya untuk melakukan perlawanan. Bagaimana rasanya? Kaisar berjongkok di depan Galaksi yang menahan sakit di bagian perutnya akibat pukulan telak yang ia terima. Lanjutkan saja sampai kamu merasa puas. Galaksi menjawab datar, berusaha tak menunjukkan ekspresi kesakitannya. Karena ia tidak ingin Bunga mengkhawatirkan keadaannya. Seperti yang Galaksi katakan, Kaisar menuruti apa maunya dan kembali melayangkan pukulan berikutnya. Kali ini dimulai dari bagian wajah. Dan tak berhenti sampai di sana. Kaisar menghajar Galaksi bertubi di seluruh bagian tubuhnya, sembari membayangkan bagaimana dulu ayahnya menganiaya dirinya tanpa perasaan. Yang ada di mata Kaisar sekarang bukanlah Galaksi yang ia hajar, melainkan wajah laki-laki yang dulu beringas saat melampiaskan amarah padanya. Hentikan. Bunga tak tahan lagi. Di mata Bunga Kaisar seketika berubah menjadi iblis yang menggila. Suaminya bahkan sudah terkapar tak berdaya, tapi pria itu tanpa perasaan terus menendang tubuh yang meringkuk di lantai berdebu itu. Kandung yang melihatnya saja sungguh tak sampai hati melihat kondisi atasannya. Tapi ia tak bisa berbuat apapun. Beberapa kali ia melihat ke arah istri tuannya. Berharap ada celah baginya untuk menyelamatkan keduanya. Tapi sayangnya,
Pisau itu tertuju ke satu titik vital, yang jika ia salah bertindak sedikit saja, keduanya mungkin tak ada yang bisa diselamatkan. Tolong hentikan. Bunuh saja aku, ratap Bunga memelas. Berharap Kaisar mau berbelas kasih dan melepaskan mereka. Suaminya sudah tak berdaya. Bunga sempat melihat suaminya memuntahkan darahnya tadi dari mulutnya. Kali ini Bunga memberontak dan mencoba berlari ke arah suaminya. Ia bahkan lupa ada pisau yang sewaktu-waktu bisa melukainya. Diamlah. Benny berbisik penuh penekanan. Seiring tangannya yang mencengkeram kuat tubuh Ringki itu untuk tetap berada di posisinya semula dan menghentikan perlawanannya. Lihatlah, istrimu. Aku masih berbaik hati memberimu kesempatan untuk melihatnya untuk terakhir kali. Kaisar beringsut minggir, memberi kesempatan Galaksi untuk menatap sang istri sebelum datang kematiannya. Bunga. Galaksi menggumamkan nama itu, menatap Bunga yang menangis dan berusaha melepaskan dirinya dari tawanan Benny. Maafkan aku. Hanya itu yang ingin Galaksi katakan untuk terakhir kalinya. Jangan minta maaf. Kamu harus hidup dan kita hidup bahagia bertiga. Ah, tidak. Aku akan memberimu banyak anak-anak yang lucu. Jadi tetaplah hidup untukku dan juga demi anak-anak kita. Bunga meracau putus asa. Ia tak peduli lagi dengan kulitnya yang tergores ujung pisau karena terlalu banyak bergerak dan memberontak. Galaksi tersenyum di antara kesakitan yang mendera tubuhnya. Rasanya semuanya terbayarkan ketika melihat wanita yang ia cintai sepertinya telah memaafkannya. Kalaupun harus mati sekarang, Galaksi tidak akan menyesalinya. Bunga. Aku mencintaimu. Galaksi berusaha mengungkapkan isi hatinya untuk yang terakhir kalinya meskipun ia sendiri tak yakin Bunga bisa mendengarnya. Yang Galaksi lakukan selanjutnya adalah menutup matanya rapat-rapat. Itu adalah ketika sepatu Kaisar mulai menginjak kepalanya dengan sangat kuat. Ia sudah pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya. Galaksi percaya kandung bisa melindungi Bunga sesuai perintahnya. Suara sepatu Kaisar terdengar bergesekan dengan lantai yang berdebu. Mungkin pria itu sedang bersiap untuk mengantarnya ke gerbang kematian. Galaksi pikir Kaisar mungkin akan melakukan sesuatu pada kepalanya. Mengingat tadi, samar ia mendengar Kaisar mengatakan sesuatu saat menginjak kepalanya. Tapi sepertinya ia salah. Karena yang ia dengar kemudian bukanlah sebuah tendangan, melainkan suara tembakan. Apakah aku sudah mati, Tuhan? Selamat pagi. Sarah membuka tirai jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya mentari masuk dan membagi rasa hangatnya. Pagi. Reaksi Karissa sudah jauh lebih baik. Biasanya jika terbangun dengan keadaan kamar yang sunyi dan temaram, Karissa akan teringat lagi dengan kejadian traumatis itu. Ia akan merasa berada di kamarnya yang dulu. Lalu ia akan ketakutan dan mulai mencari-cari styrofoam yang berisi mayat wanita yang ditinggalkan Kaisar bersamanya. Aku buat bubur ayam. Kamu mau makan? Sarah berusaha mengajak Karissa bicara supaya pikiran sahabatnya itu tak terus tertuju ke hal-hal yang menakutkan yang tersimpan dalam memorinya. Boleh. Ya sudah. Aku ambilin dulu, ya. Sarah terus berusaha bersikap ceria. Meski ia rasanya tak tega melihat keadaan sahabatnya yang seperti ini. Hanya dirinya yang peduli. Ayah Karissa sesekali datang, tapi sama sekali tak membantu. Istrinya terkadang ikut dan hanya membuat keributan saja. Sarah tak bisa pergi meninggalkan Karissa terlalu lama. Hingga terpaksa ia melemparkan tanggung jawabnya di butik ke salah satu karyawan yang sudah ia percaya. Karena Karissa untuk saat ini sangat butuh pendampingan. Dan yang bisa melakukan itu jelas hanyalah dirinya. Apa kabarnya Ben? Tiba-tiba seusai sarapan Karissa bertanya tentang Benny. Benny. Sarah tak sanggup berkata jujur.
Dia baik. Saat ini pria itu sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sarah tak mengenal dekat sosok Benny. Tapi Sarah tak akan pernah lupa, bahwa pria itulah yang menolongnya. Kalau bukan karena Benny, mungkin saat ini ia masih disekap atau bahkan yang lebih mengerikan, Kaisar bisa saja menjadikannya korban mutilasi selanjutnya. Dia bilang sama aku. Katanya, jangan putus asa. Katanya sebentar lagi aku bisa bebas. Dan benar. Tiba-tiba polisi datang dan aku selamat dari manusia jahat itu. Karissa tiba-tiba saja menangis. Suasana hatinya sering berubah-ubah. Terkadang sedih, lalu terkadang tiba-tiba ingin menangis tanpa alasan yang jelas. Ayo dimakan buahnya. Kamu harus cepat sehat dan kita urus butik kita sama-sama. Sarah buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ia lalu menyodorkan potongan buah di atas piring dan mendorongnya ke depan Karissa. Ini apelnya enak banget. Cobain, deh.